Haleluya. Mari kita buka kepala. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena kasih-Mu karena milik-Mu. Betapa hatiku, betapa hatiku, betapa berterima kasih Yesus, karena kasih-Mu karena milik-Mu. Hanya Tuhan, hanya Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bahkan ku miliki harta kekayaan. Kita mengucap syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Oh, haleluya. Karena kasih-Mu, karena betapa hatiku
Kami rasakan penyertaan dalam kehidupan kami. Kami rasakan pemeliharaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ini siapa Tuhan di hadapan-Mu, sehingga Engkau memudahkan kami, Engkau memperhatikan kami, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang telah Engkau sertai. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu yang kudus dan yang agung itu Tuhan. Supaya kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah pujian kami, di tengah-tengah ibadah kami, dan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai kebaktian ini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan, bersamaku, hidupku, jiwa dan ragaku, dapat dimiliki harta kekayaan. Bersama
kita dipelihara dengan baik. Puji Tuhan, Yesus itulah satu-satunya. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Haleluya, Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, upah besar di surga. Mengadakan guna masalah, mengadakan guna mampu, mengadakan guna masalah, mengadakan guna mampu, mengadakan guna masalah, mengadakan guna mampu, mengadakan guna masalah, mengadakan guna mampu. Puji
Tuhan Yesus amat cinta pada kita semua, sehingga pemeliharaan penyertaan-Nya begitu luar biasa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapa mau menyaksikan segala kasih Tuhan? Dipersilakan. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Percayalah rencana-rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, mari saudara bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman
tidak pernah tinggalkan dan meninggalkan kami. Kami merasa kemenangan yang besar untuk memperjalan hidup kami. Yang kami boleh menang berada di atas tempat ini. Oh Tuhan, Engkau tahu kami selalu memuliakan besarkan nama Tuhan. Kami siap akan mendengarkan firman Allah Tuhan. Urapi kami, urapi semua yang ada Tuhan. Biar firman Allah memberikan kekuatan bagi kami dan menuntun kami pada jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami sambut firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan belajar firman Allah pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Mari kita ambil Alkitab kita akan buka di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22. Iman tanpa perbuatan. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kalau dapat kita sama-sama bangkit berdiri, kita baca firman Allah ini. Yakobus pasal 2 ayat 22, kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan kalau kita telah membaca firman Allah ini ya, yang mengatakan kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tuhan. Yakobus menulis bahwa iman dan perbuatan harus seimbang. Iman bila disertai perbuatan nyata dan menjadi sempurna. Jika tidak ada iman, itu kosong dan sia-sia. Contoh ya, kita lihat iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengaku bahwa Dia adalah Sang Penyembuh dan Gembala yang baik. Mengapa kita sakit, menghadapi masalah, kita mengeluh, panik, bersungut-sungut, dan mencari pertolongan ke dukun atau paranormal? Dapatkah kita membawa orang kepada Kristus bila kehidupan kita tidak mengalami kemenangan? Ini adalah tanda iman tidak disertai oleh perbuatan. Bila kita berpegang teguh pada iman kepada Kristus Yesus, langkah tepat menghadapi badai dan gelombang hidup ini, lari di bawah kaki Tuhan, berdoa, taruhlah Yesus ke depan masalah kita. Jangan taruh Yesus di belakang kita. Masalah yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan-perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman tanpa perbuatan, saudara, kata firman Allah, mati. Jadi punya iman, ada perbuatan melakukan, bukan hanya percaya tetapi tidak melakukannya. Belajarlah kita melakukan firman Allah. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi masih menyimpan sakit hati, benci, bahkan tidak dapat mengampuni atau memaafkan saudara kita. Firman Allah berkata,
jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, firman Allah ini begitu jelas ya, mengatakan jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Berarti dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Manusia aja yang dilihatnya dia tidak mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Kita lihat firman Allah itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kita dapat membedakannya. Jadi kalau mengasihi Tuhan, mengasihi juga saudara kita, bersama kita ya. Jangan sampai ada sakit hati, benci, bahkan tidak mau mengampuni. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita selalu diajarkan dengan kebenaran firman Allah. Kita tahu menempatkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi dalam 1 Yohanes pasal 3. Pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu lihat bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi firman Allah ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Jadi hanya membenci itu. Jadi firman Allah mengajarkan kepada kita jangan membenci. Ya, itu dikatakan seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup, tidak memiliki hidup yang kekal ya saudara. Mari kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah memberikan firman-Nya kepada kita, supaya kita tahu dan kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau lihat dalam ayat 18, 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi lakukanlah firman Allah itu dengan perbuatan dan kebenaran lewat firman Tuhan. Kita diajari dengan kebenaran firman Allah, kita mau menuruti firman Allah. Jangan menuruti kemauan kita sendiri ya. Jangan berkata, saya orang Kristen tidak apa-apa, saya membenci, saya tidak mengampuni, tidak apa-apa. Benci itu kata firman Allah sudah membunuh. Ya, seorang pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu kita menyadari, kita berkata, Tuhan, Engkau memberikan kebenaran firman-Mu, mampukan kami dalam melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Bukan kita hanya jadi orang Kristen, tetapi tidak melakukan firman Allah. Sama saja dengan orang dunia. Jangan saudara, kita harus ada perubahan. Hidup kita mengiringi Tuhan, tidak sama yang dulu belum percaya kepada Tuhan. Dan karena kita sudah mengerti firman Allah, kita mulai berdoa, Tuhan ampuni kami, tindakan perbuatan kami yang salah. Ya Tuhan, mari Tuhan tolong supaya dalam hati kami tidak ada sakit hati, benci kepada saudara dan tidak mau mengampuni. Mari firman Allah ajarkan kita saling memaafkan, saling mengampuni tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan, supaya kita layak kepada Tuhan. Mengasihi Allah, mengasihi juga saudara kita, dan memaafkan kesalahan orang. Jadi kita dikatakan mengasihi Allah, mengasihi juga saudara kita, dan memaafkan. Jadi kalau ada istri yang salah kepada suaminya, suaminya harus memaafkan. Begitu pula sebaliknya, begitu pula orang tua kepada anak-anak. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita belajar kepada firman Allah yang mengajarkan kepada kita mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. Jadi jadilah kita
firman Allah. Bukan hanya mendengar melupakan, tetapi jadilah kita mendengar, oh Tuhan, di kemampuan melakukan firman Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita menuruti perintah-perintahnya, kita sudah mengenal, oh inilah yang Tuhan kehendaki. Kita turuti apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau sempurnakan kehidupan kita supaya berlayak kepadanya. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita sungguh-sungguh ya melakukan firman Allah. Memang tidak gampang. Kalau orang sudah marah, lalu bilang, oh, tidak, saya tidak memaafkan dia. Susah. Tetapi kalau kita dengar firman Allah merubah hidup kita. Berarti kita ikut di mana? Kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan. Jadi kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang Allah inginkan kepada kita. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 mulai dari ayat 3 sampai 5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4. Sebab kamu yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi kita diberi kepercayaan ya, mengalahkan apa yang ada dalam dunia ini ya. Iman kita. Kalau kita lakukan firman perintah-perintahnya itu tidak berat kalau kita lakukan. Berat kalau kita tidak lakukan. Tapi kalau kita lakukan itu tidak berat. Kalau kita menurut perintah Tuhan itu tidak berat. Tapi kalau kita tidak melakukan, berat dalam hati kita. Jadi mari kita meminta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu menjalani hidup ini seturut kehendak dan kemauan daripada Tuhan, bukan kemauan kita yang jadi ya. Kalau kita lihat contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini suruh Tuhan buat bahtera. Pada zaman Nabi Nuh ini orang-orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang-orang diberitakan, Nuh mari sama-sama kita membuat bahtera. Nanti kalau ada banjir datang, kita semua diselamatkan, maka diketawain, tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Tetapi Nuh mendidik keluarganya menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Ya, kalau kita lihat firman Allah di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, di situ dikatakan orang pada zaman Nuh, orang tidak memikirkan keselamatan jiwa, hanya memikirkan kesenangan dunia, makan, minum, kawin dan mengawinkan. Tidak mau melakukan firman Allah, hanya Nuh sekeluarga yang selamat karena melakukan firman Tuhan. Hanyalah Nuh ya dan keluarganya yang melakukan firman Allah. Memang kalau orang melakukan firman Allah, Tuhan akan membela, Tuhan akan menolong. Memang tidak banyak tantangan. Orang lain tidak mau, tapi kita yang sudah mengerti firman Allah, mari kita belajar melakukan firman Allah. Memang bukan dengan kuat gagah kita ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus memampukan kita menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya. Supaya kita bukan menjadi orang percaya tetapi tidak melakukan firman Allah. Apa artinya kita jadi orang percaya tapi tidak melakukan firman Allah? Tidak ada gunanya. Sebab itu kita diajarkan firman Allah. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi tidak semua orang yang menyebut nama Tuhan diselamatkan, tapi dia yang melakukan firman Allah, yang menjalankan kebenaran firman Allah. Walaupun dia berkata, saya kan sudah menyebut nama Tuhan, saya kan sudah percaya, tapi kalau dia tidak melakukan, apa artinya dia mengiring kepada Tuhan? Sama aja dengan perbuatan yang belum bertobat. Ini Allah inginkan kepada kita supaya kita merubah kehidupan kita, menjadilah pelaku firman Allah yang baik, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita lihat di sini, Nuh walaupun banyak tantangan, tetapi kita lihat dia menjalankan
tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak mau menuruti orang-orang lain. Dia hanya mendengarkan kebenaran firman Allah. Itu yang dia lakukan. Secara manusia mustahil ya. Tetapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah kerjakan seturut kehendaknya. Dan mau melakukannya, kita lihat hanya mereka keluarga yang diselamatkan pada waktu datang banjir. Kita sudah tahu jalan ceritanya ya. Dan kita lihat juga contoh, yaitu Yusuf. Yusuf dia seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ceritanya kita sudah tahu, dan waktu itu dia mengalami banyak tantangan rintangan ya, tapi dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada keluarga Potifar. Di tengah-tengah keluarga Potifar, keluarga ini diberkati Tuhan karena ada Yusuf yang berdoa kepada Tuhan memberkati usaha mereka dan keluarga mereka. Tetapi ada ujian datang kepada Yusuf. Istri dari Bapak Potifar kepingin Yusuf tidur bersama dengan dia. Tapi Yusuf seorang yang takut kepada Tuhan. Dia tidak mau karena dia tahu itu dosa. Dia tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang tidak. Itulah sebabnya kita melihat Yusuf ini teguh dalam Tuhan. Ya. Dia tahu, oh ini dosa. Dia difitnah, katakan Yusuf yang mau zina kepada istrinya, padahal istrinya yang mau. Akhirnya suaminya masukkan dia ke dalam penjara. Tetapi Allah membela, walaupun dia dalam penderitaan, dimasukkan dalam penjara, tetapi Tuhan melihat ketekunan, ketaatan daripada Yusuf, tetap berserah pada Tuhan. Tuhan tidak biarkan selamanya dalam penderitaan. Ada waktunya Tuhan membebaskan dia. Dan kita tahu jalan ceritanya bahwa dia dijadikan pemimpin di Mesir. Allah kalau dia melakukan dosa, rencana Tuhan tidak terjadi kepadanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, jangan melakukan perbuatan dosa, supaya rencana Tuhan yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, maka rencana Tuhan yang indah berlalu dalam kehidupan kita ya. Yusuf tetap berpegang teguh atas firman Allah dan taat setia pada Tuhan. Marilah kita mau tetap pegang teguh firman Allah. Tuhan memberikan perintahnya kepada kita, kita tetap memilih. Kita tinggal memilih mana yang saya turuti, dosa atau yang benar. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sebab itu miliki iman yang melakukan firman Tuhan. Miliki, minta kepada Tuhan, Tuhan kami sudah percaya kepadamu, mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Allah itu adalah jalan kebenaran Tuhan. Kita lihat lagi contoh ya, Abraham. Abraham dia dipanggil oleh Tuhan, dan lama waktu dia tidak punya keturunan. Lalu di masa tuanya Allah menjawab doanya ya. Tidak mustahil. Sebenarnya Sarah sudah tidak bisa lagi melahirkan, tetapi Allah berkuasa melakukan segala perkara. Tuhan datang berfirman kepada mereka bahwa tahun depan kamu akan punya anak. Dan waktu melahirkan anaknya namanya Ishak. Ishak ini menjadi kesayangan mereka karena ini anak perjanjian. Lama waktu, singkat cerita, Yakub sudah besar, Ishak sudah menjadi besar. Lalu Tuhan katakan kepada Ibrahim, Tuhan uji imannya. Dia cinta kepada Tuhan atau kepada anaknya. Mana Tuhan mau lihat imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atau kepada anaknya. Tetapi kita melihat benar-benar Ibrahim ini pada waktu Tuhan berfirman kepadanya, ambillah anakmu Ishak itu, persembahkan dia kepadaku. Wah, dia berperang dalam hati. Kok Tuhan kasih, Tuhan meminta, persembahkan kepada Tuhan. Lalu besok bawalah anakmu ke Gunung Muria sana, persembahkan dia kepadaku. Ya karena dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia bawa anaknya pergi. Sampai di Gunung Muria, saudara. Lalu anaknya berkata, Pak, mana domba yang akan dipersembahkan? Ya bapaknya tentu bilang, yang diminta Tuhan kamulah. Tetapi anak ini tenang. Dia dengar-dengaran kepada orang tua, kalau anak
zaman sekarang, wah dia akan lari. Tetapi ini anak dia yang dengaran. Apa yang diperbuat bapaknya dia menyerah saja. Mau dibunuh, mau diapakan terserah. Dan Tuhan melihat imannya dari Ibrahim sebagai bapak, anaknya mau dia bunuh sendiri, bagaimana saudara, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia sudah buat mezbah atau seperti pawon ya, sudah disiapkan itu, anaknya sudah taruh di situ, lalu dia ambil pisau yang sudah disiapkannya itu untuk menikam anaknya. Ada suara berkata, Ibrahim, jangan engkau pengapakan anakmu. Lihatlah di sana ada seekor domba yang tersangkut di bukan. Wah, dia melihat sungguh Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat imannya sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Apa yang dimintakan Tuhan kepadanya, dia berikan. Dan Tuhan adakan mujizat. Di saat kita melakukan firman Allah, ada mujizat terjadi. Amin. Kita lihat bagaimana Abraham ini melihat mujizat. Lalu Ishak, Yesus, kita ambil itu. Domba itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Allah hanya melihat kita melakukan firman Allah atau tidak. Abraham ini benar-benar dia melakukan firman Allah. Secara manusia dia sayang anaknya, tapi kalau apa Tuhan punya, apa yang Tuhan minta, apa yang dikatakan firman Allah, lalu kita lakukan, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita punya iman, punya perbuatan, melakukan firman Allah. Memang berat, tidak berat kalau kita melakukannya. Kata firman Allah yang kita telah baca tadi ya, sungguh Tuhan itu luar biasa ya. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita yang melakukan firman Allah. Ada jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau kita sudah tahu itu berkat Tuhan, kita lakukan firman Allah. Ada satu kesaksian, ada satu ibu, anaknya sakit. Saya sudah pernah katakan kepada jemaatnya, anaknya sakit, lalu apa yang terjadi? Anaknya sudah bawa kepada dokter terdekat, ini tidak sembuh. Lalu dikatakan, ya Pak, aja di rumah sakit. Bawa di rumah sakit, di jalan, dia tidak tenang. Tuhan, hatiku kok tidak tenang. Ada apa dengan anak ini? Tuhan berbisik kepadanya, kembalikan milik Tuhan, kembalikan perpuluhan. Oh, dia bilang begini, Tuhan, aku kan membawa anak kok ini terus berbicara terus dalam kehidupannya. Lebih keras lagi, dia tidak tahan. Sampai di rumah sakit, anaknya dia lepas, kan ada orang yang ikuti dia. Dia bilang, saya tinggalkan dulu sini anak saya ya, kamu rawat dulu ya. Katakan sama dokter dan perawat. Dia sudah tidak tahan suara Tuhan ini, dan dia kembali dengan mobilnya, lalu dia pulang ke rumah. Dia ambil milik Tuhan yang dia simpan itu, dia bawa kepada pendetanya, lalu dia ceritakan, saya tidak tenang hati saya, bawa anak saya di rumah sakit. Ini hati saya berdebat terus. Ayo pulang, kembalikan. Setelah dia kembalikan, dia bicara sama pendetanya, dia kembalikan milik Tuhan, lalu berdoa, dia pulang balik ke rumah sakit. Anaknya sudah sehat, anaknya sudah sembuh dari penyakitnya, udah minta makan dan minum, dilihat kok penyakitnya sudah tidak ada. Karena melakukan firman Allah, ada mujizat terjadi. Di dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan firman Allah, janji Allah bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Coba kalau kita tidak melakukan, ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, apa saja terjadi. Tapi kalau kita dengan segenap hati melakukannya, kita akan lihat mujizat-mujizat terjadi. Yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Di dalam Keluaran, kita lihat Keluaran 15 ayat 26. Belum tampilkan. Nah, gede sisanya ini. Udah tua ini. Ya, Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 26. Sudah tua, jadi di sini kalau kecil susah bacanya. Agak diperbesarkan boleh. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengasihi segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Aku
Tuhan ya menyembuhkan engkau. Ya, sekali lagi sahabat ya, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin, firman Tuhan. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kalau kita melakukan firman Allah, taat setia, apa yang kita sudah dengarkan, mari kita punya perbuatan melakukan firman Allah. Janji Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita, mengarungi dunia sekarang ya. Bagaimana saya katakan pada minggu yang lalu ya, Tuhan akan melindungi kita dari masalah seluruh dunia ya. Dia akan tolong kita, dia akan lindungi kita. Kita punya anak-anak yang bekerja sebagai medis, kita berdoa buat mereka, biarlah perlindungan Allah melingkupi mereka, beri kekuatan ekstra pada mereka menjalankan tugas-tugas ini Tuhan, supaya mereka terhindar dari COVID-19 dan mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Ada jaminan Allah kalau kita melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita bersyukur. Allah yang kita sembah itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah biarkan tinggalkan orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberi tahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Apa yang menjadi kerinduanmu pada saat ini? Lakukanlah firman Allah dan berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, engkau penyembuhku, Tuhan, engkau pembelaku, tolonglah rumah tanggaku, tolonglah usahaku, tolonglah Tuhan. Segala-galanya kita ceritakan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan mendengar seruan kita. Tuhan hanya melihat kesungguhan hati kita melakukan firman Allah. Kita punya iman, lakukan perbuatan itu. Apa yang Tuhan inginkan, kita akan lihat janji Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kita baca itu di dalam Yeremia 33 ya, ayat 3 dan 6. Saudara boleh lihat bagaimana janji-janji Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu peganglah firman Allah. Firman Allah ini ya dan amin. Dia tidak pernah bohong, dia tidak pernah berdusta dalam kehidupan kita kalau kita melakukan firman Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Allah, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita koreksi hidup kita. Apa ya? Kok sekarang Tuhan tidak ada jawaban doa? Tuhan, saya kok minta ini kok tidak dijawab-jawab? Apa ya? Ya kita lakukan firman Allah. Kita sudah dengar firman Allah. Kalau apa yang Tuhan minta, berikan. Jangan kita simpan seperti ibu tadi ya. Akhirnya dia lihat mujizat, anaknya disembuhkan. Demikian juga firman Allah berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita tidak tahu rencana-rencana Tuhan. Tuhan hanya bilang lakukan firman Allah. Punya iman lalu melakukan, bukan punya iman lalu melupakan saja, nggak mau lakukan. Jangan saudara. Apa yang kita sudah tahu firman Allah, lakukan. Ada jaminan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 6, Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepadamu, kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin firman Tuhan. Jaminan Allah begitu indah dalam kehidupan orang yang melakukan firman Tuhan. Mari kita mau berkata, Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami, ajarkan kami mau melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami ya Tuhan.
kami merindukan, tetapi mampukan kami melakukan firman Allah. Engkau yang menjadi jawaban dalam doa kami, Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagimu tidak ada perkara mustahil. Dan firman Allah juga berkata ya, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita lihat dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 15. Yohanes 14. Bertampilkan. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus turuti perintah-perintahnya Tuhan. Maka kita akan lihat janjinya akan menyertai kita. Tuhan yang berjanji ya dan amin ya. Dan dia katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kalau kita melakukannya, dia katakan kamu adalah sahabatku ya, saudara. Di situ dikatakan sahabatku di dalam Yohanes 15 ayat 14 itu. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Saat ini kita sudah tahu dari iman dan melakukan firman Allah, kita sudah tahu jaminan Allah itu ada kalau kita melakukan firman Allah. Tapi kita mau berdoa, Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu menjalani, tapi mari Tuhan beri kemampuan lewat Roh Kudus-Mu, biar setiap firman Allah yang kami dengar bukan hanya mendengar melupakannya, tapi berikanlah kami mendengar dan melakukannya. Maka kami akan lihat janji Tuhan akan menyertai kami, dan kami percaya setiap apa yang kami pohonkan pasti jawaban Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Milikilah iman dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Allah ini, dan saya mengundang pemain musik, singer, yang maju ke depan. Kita akan nyanyikan itu korinta, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
Terima kasih kepada dalam surga buat firman-Mu pagi hari ini. Tetap jagai kami, tetap jagai kami. Jika juga Tuhan ada kami yang percaya untuk membawa firman-Mu, kami mau memandang firman-Mu ya Yesus, supaya kami juga tunduk dan patuh akan kehendak-Mu. Tetapi senantiasa Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau pakai, memberkati dalam kehidupannya, keluarga besarnya. Tuhan senantiasa menjagai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kalau sebentar kami memberikan persembahan kami, Tuhan Yesus, jerih payah kami adalah berkat daripada-Mu, dan selayaknya lah Tuhan kami juga memberikan yang terbaik, bukan dari berkat-berkat itu Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati pribadi-pribadi kami, untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik buat kemuliaan, buat Dia itu Yesusku, keagungan nama-Mu ya Allah. Mari Bapa, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang senantiasa ajaib buat kami semuanya. Terimalah ucapan syukur kami, persembahan kami, dan doa kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, dan memberkati apapun yang melayani yang pujian, singer, pemain musik, asli kita semuanya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita nyanyikan kor. Ada satu sobatku yang setia. Tuhan
Hari Rabu ibadah umum, hari Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi ibadah umum seperti pagi hari ini yang jam 6. Minggu sore ibadah umum jam 4. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Napi Tupulu tanggal 20 September hari ini. Dan kedua Adi Hose Napi Tupulu hari Rabu tanggal 23 September. Kita berdoa buat mereka supaya mereka tetap setia mengiring kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama kita untuk berdiri. Kita akan tamatkan pekerjaan yang kita nyanyikan seperti wanita. Nanti Bapak Rizky tutup pekerjaan dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga buat kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati akan kasih karunia. Kami boleh menikmati hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan, nafas hidup yang baru Tuhan. Kami terlalu percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, ini bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, tetapi kami sadari ini semua karena anugerah Tuhan yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami, yang Engkau telah buktikan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami sangat mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga di dalam nama Yesus buat kasih dan anugerah Tuhan yang Engkau telah limpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami dapat membalas akan kebaikan dan kebajikan Tuhan yang Kau telah lakukan di dalam kehidupan kami. Oh, di mana kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan yang Engkau telah berikan bagi kami Tuhan. Selain kami mau memuji, menyembah Engkau, oh melakukan akan kebenaran firman-Mu, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadamu. Karena itulah merupakan ibadah persembahan yang sejati yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan kami diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Allah yang luar biasa, yang memberkati kami, yang menguatkan iman kami, yang meneguhkan iman percaya kami
bahwa sesungguhnya ketika iman itu tumbuh dalam perbuatan-perbuatan kami akan melihat mujizat demi mujizat. Kami akan melihat kuasa Allah boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga Tuhan, benih firman Allah itu benar-benar tertancap di tanah hati kami yang baik, dan benih firman Allah itu boleh berbuah 30, 60, dan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami senantiasa berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau pakai dengan luar biasa, singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan, rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu dalam kehidupannya, yang boleh bagikan dalam kehidupan kami, dan itu boleh membawa berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, jamin kesehatan kekuatannya, apa yang digumulkan Tuhan, Engkau senantiasa menjawab dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa buat umat-umat kepunyaan-Mu yang berulang tahun, kiranya Engkau memberkati mereka, baik Mama Hose, baik Hose sendiri juga. Engkau memberkati mereka Tuhan, karuniakanlah mereka kesehatan, kekuatan, anugerah kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Oh, dimanapun saja mereka pergi dan melangkah kaki, dimanapun saja mereka beraktivitas Tuhan, biarlah perlindungan protek Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang Tuhan, yang kesehatannya mereka terganggu. Umat-umat kepunyaan-Mu, baik Tante Yuli Tuhan, Ibu Tabarak, Tuhan Yesus, Bapak Jupri, dan lain-lain Tuhan yang kami tidak sebutkan Tuhan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau gantikan dengan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh pergunakan kesehatan dan kekuatan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu yang telah melayani di pagi yang indah ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik Tuhan, yang mengoperasikan LCD, yang jalankan persembahan, yang berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka semua. Kiranya berkat kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan sukacita mereka tetap melayani, dengan sungguh-sungguh mereka tetap melayani, dengan sukacita, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau tidak menutup mata apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Engkau kiranya memberkati. Hamba-Mu berdoa juga buat umat-umat kepunyaan-Mu yang sudah datang di pagi yang indah ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan protect mereka, Tuhan jagai mereka dimanapun mereka berada. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saat-saat ini Tuhan, berita-berita yang menakutkan, tetapi kami mau berpikir benar, kami mau berpikir manis, kami mau berpikir positif Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai umat-umat kepunyaan-Mu. Itu sebabnya lindungi mereka Tuhan dari sakit penyakit, lindungi mereka dari virus-virus ini, lindungi mereka Tuhan dimanapun saja mereka berada. Biar protect Allah, kanopi Allah menjadi bagian kehidupan mereka Tuhan. Tuhan berkati juga usaha pekerjaan mereka Tuhan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, usaha-usaha mereka, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, usaha-usaha dagangan mereka, warung mereka, toko mereka Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Biarlah berkat-berkat Allah tercurah dalam kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, penuhi apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan. Engkau memberkati, cukupkan segala sesuatu Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap percaya, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk tidak khawatir apa yang kami makan, minum, pakai, keuangan kami, tetapi ajar kami untuk kami tetap berserah, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami pegang janji-Mu Tuhan, kami tidak akan meminta-minta. Orang benar tidak akan meminta-minta, tetapi Engkau akan mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati keuangan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga.
Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh, pemerintahan kami dari pusat sampai kepada pedesaan. Kiranya Engkau pakai mereka semua. Berikan hikmat marifat daripadamu, supaya mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, semuanya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Peristiwa atau hal-hal yang datang di dalam bangsa negara kami, terlebih COVID-19 ini, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau lakukan sesuatu di tengah-tengah bangsa negara kami, sehingga Tuhan COVID ini boleh berlalu, COVID ini boleh hilang, dan kami boleh beraktivitas lagi. Terlebih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati TNI dan polisi Tuhan, Engkau berikan kemampuan mereka untuk menjaga situasi dan kondisi bangsa dan negara kami. Berkati juga para dokter, perawat, tim medis Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, protek mereka di dalam nama Yesus. Jauhkan segala hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan baik dan segala sesuatu tidak terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh Tuhan mengerjakan sesuatu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalamnya Tuhan terdapat anak-anak Tuhan, terlebih khusus jemaat Tuhan di tempat ini. Baik Pak Erno Tuhan, baik Desi, baik itu Tuhan Yesus Maria dan diri Tuhan tolong mereka semua di dalam mereka menangani hal-hal ini Tuhan, di dalam mereka terlibat di dalam situasi ini Tuhan tolong mereka, protek mereka, lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka Tuhan melakukan aktivitas, Engkau lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Berdoa juga buat Kecamatan Randu Belatung ini, di mana kami tinggal, di mana kami diam, di mana kami Tuhan beraktivitas. Kiranya Engkau berkati Kecamatan Randu Belatung ini Tuhan dengan limpahnya. Kasih karunia Allah melimpah dalam kehidupan Randu Belatung ini. Pemerintahan yang ada di dalamnya Tuhan, baik camat, lurah, RT RW Tuhan, bahkan kepala desa, bahkan polisi dan tentara di dalamnya Tuhan, Engkau berkati mereka. Bila mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, nama Tuhan dipuji dan mulia. Berkati masyarakat yang ada di Kecamatan Randu Belatung ini Tuhan, berkati biarlah damai sejahtera sukacita Allah menjadi bagian kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan kembali Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah dengan selamat Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi, yang mengembalikan milikmu, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan, terimalah berkat, diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Kiranya Engkau diberkati, hasil bakulmu, keluargamu, usahamu diberkati di dalam nama Yesus. Perjalananmu diberkati di dalam nama Yesus. Usahamu diberkati di dalam nama Yesus. Segala apa yang Engkau lakukan yang berkenan kepada Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Biarlah masa depan yang penuh harapan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Itu sebabnya kami bersyukur buat berkat-berkat Allah yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami terima berkat-Mu. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghantar penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Maranatha, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.